sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada, namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan, mungkin, begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi, ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membackingi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Selamat sore Pak Menteri Keuangan. Nama saya Santi Pak dari Dentes. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember,
Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari gitu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan ya. Mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membackingi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara.
Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Baik. Selamat sore Pak Menteri Wamen. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada dua pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja, hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari gitu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi
amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan, mungkin, begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Baik. Selamat sore Pak Menteri Wamen. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja, hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari
Hartamu kemana kita akan cari gitu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan, mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Selamat sore Pak Menteri Wamen. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik.
Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan, mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik.
yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Selamat sore Pak Menteri Wamen. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada dua pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja, hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut
bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan, ya. Mungkin, begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi, ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Ya. Selamat sore Pak Menteri Keuangan. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja, hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan.
Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada, namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan, ya. Mungkin, begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi, ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Ya. Selamat sore Pak Menteri Keuangan. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor.
Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja, hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan, mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi.
Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. Satu menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Silakan. Selamat sore Pak Menteri Keuangan. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut
bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan ya. Mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Selamat sore Pak Menteri Keuangan. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana?
tokoh-tokoh agama, iya kan? Orang bertobat, tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari gitu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan ya. Mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membackingi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Selamat sore Pak Menteri Keuangan. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden,
para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja, hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan.
Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan, mungkin, begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi, ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membackingi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Ya. Selamat sore Pak Menteri Wamen. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari gitu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu ya.
Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan ya, mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Ya. Selamat sore Pak Menteri Wamen. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja, hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa
yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan, mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya.
Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Ya. Selamat sore Pak Menteri Wamen. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada dua pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja, hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi
dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman, hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan, mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Ya. Selamat sore Pak Menteri Keuangan. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa,
Ya, bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan, mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Selamat sore Pak Menteri Wamen. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi.
Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan ya. Mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras.
bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. Satu menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Baik. Selamat sore Pak Menteri Wamen. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja, hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja.
terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan ya, mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Selamat sore Pak Menteri Keuangan. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi.
enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan ya. Mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Selamat sore Pak Menteri Wamen. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor.
Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja, hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari gitu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan ya. Mungkin
Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. Satu menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Selamat sore Pak Menteri Keuangan. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja, hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari gitu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf
sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada, namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan, mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membackingi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Baik. Selamat sore Pak Menteri Wamen. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember,
Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari gitu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan ya. Mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membackingi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara.
Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Dari. Selamat sore Pak Menteri Wamen. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada dua pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja, hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari gitu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi
amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan, mungkin, begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi, ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Selamat sore Pak Menteri Wamen. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari
Hartamu kemana kita akan cari gitu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan ya. Mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Selamat sore Pak Menteri Keuangan. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik.
Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan ya. Mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik.
yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Ya. Selamat sore Pak Menteri Wamen. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada dua pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja, hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut
bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan, mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Selamat sore Pak Menteri Wamen. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja, hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan.
Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada, namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan, ya. Mungkin, begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi, ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Selamat sore Pak Menteri Wamen. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor.
Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja, hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi. Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan ya. Mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi.
Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. Satu menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar, tetapi adalah sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, itu. Jadi supaya jangan disalahtafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Baik, satu lagi. Baik. Selamat sore Pak Menteri Wamen. Nama saya Santi Pak dari Identitas. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu 28 Desember. Hal ini sekaligus untuk meluruskan pernyataannya yang disampaikan di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja, hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari gitu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi mengenai maksud pernyataannya soal wacana pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. Dalam keterangan pada Jumat 27 Desember, Supratman mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukanlah usulan resmi,
Supratman menjelaskan pemberian pengampunan terhadap narapidana memang ada. Namun hal ini tentu tidak serta-merta diberikan oleh Presiden begitu saja, terlebih terhadap para koruptor. Supratman menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Supratman, narapidana yang diberi pengampunan bukan berarti menghentikan penegakan hukum. Bahkan mungkin napi tersebut bisa menjalani proses hukum lain yang lebih keras. Lebih lanjut soal denda damai, Supratman mengatakan penerapannya adalah bentuk komparasi dari aturan antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan tindak pidana kejaksaan. Dikatakan oleh Supratman hingga kini Indonesia masih terus mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Adapun saat ini Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada 2025. Pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait